Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan sungai yang mengalir tenang, hiduplah seorang lelaki bernama Jin. Dia dikenal sebagai seorang pemikir yang sering menyendiri di tepi sungai, memandang air yang mengalir dengan penuh perenungan. Tidak seperti penduduk desa lainnya yang sibuk dengan ladang dan ternak, Jin lebih tertarik pada pertanyaan besar tentang kehidupan dan manusia. Suatu pagi, ketika matahari baru saja menyinari permukaan sungai, Jin duduk di bawah pohon ek tua dengan buku catatannya. Dia memandang jauh ke arah hutan dan berkata kepada dirinya sendiri, "Manusia, pada dasarnya, dilahirkan baik. Tetapi mengapa di dunia ini kita sering menemukan kekerasan, ketidakadilan, dan penindasan?" Jin percaya bahwa manusia pada awalnya hidup sederhana dan damai, menyatu dengan alam. Dia membayangkan masa lalu yang jauh, ketika orang-orang hidup tanpa kepemilikan pribadi, tanpa hukum yang menindas, dan tanpa hierarki yang merendahkan martabat manusia. Namun, seiring waktu, manusia mulai mendirikan peradaban, menciptakan aturan-aturan yang justru mengikat mereka, dan mengembangkan kesenjangan sosial yang merusak keharmonisan. Hati manusia telah terkorupsi oleh masyarakat, gumam Jin sambil menuliskan gagasannya. Mereka terjebak dalam perlombaan tanpa akhir untuk kekayaan, kekuasaan, dan status. Padahal, semua itu hanyalah belenggu yang menjauhkan mereka dari kebebasan sejati. Pagi itu, seorang pemuda desa bernama Andre mendekati Jin. Dengan penasaran, dia bertanya, "Jin, mengapa kau selalu berbicara tentang manusia dan kebebasan? Apakah kita tidak sudah bebas?" Jin tersenyum dan menjawab, "Kebebasan sejati bukanlah sekadar ketiadaan rantai di tanganmu, Andre. Kebebasan sejati adalah hidup selaras dengan alam dan dirimu sendiri, tanpa terikat oleh hasrat palsu dan ambisi yang diciptakan oleh masyarakat. Aku percaya, untuk menemukan kebebasan itu, kita harus memahami asal-usul manusia." Andre duduk di samping Jin, terpesona oleh pemikirannya. "Ceritakan lebih banyak tentang asal-usul manusia itu," pintanya. Jin mengangguk, siap berbagi lebih banyak tentang gagasannya mengenai keadaan alamiah manusia, dan bagaimana masyarakat telah membentuknya menjadi sesuatu yang berbeda. Waktu berlalu, dan pandangan Jin tentang kebebasan mulai mempengaruhi banyak orang di desa. Orang-orang mulai berbicara tentang bagaimana hidup lebih sederhana dan lebih alami, jauh dari aturan dan pembatasan yang dikenakan oleh masyarakat. Namun, seiring dengan berkembangnya pemikiran ini, tantangan muncul. Suatu hari, para pejabat desa datang ke tempat Jin, membawa kabar bahwa mereka berencana membangun sebuah pasar di tepi hutan. Sebuah rencana yang akan mengubah keseimbangan alam dan kehidupan desa itu. "Ini akan membawa kemakmuran bagi desa," kata pemimpin desa, seorang pria bernama Hugo, yang dikenal sebagai orang yang ambisius dan penuh perhitungan. Jin menanggapi dengan tegas, "Kemakmuran yang kau bicarakan adalah ilusi. Jika kita membangun pasar itu, kita hanya akan semakin terikat pada sistem yang mengorbankan kebebasan kita. Kita akan mulai mengukur kehidupan dengan uang dan barang, bukan dengan keharmonisan yang kita rasakan sekarang." Andre, yang semakin tertarik pada ajaran Jin, kini berada di sisi Jin dalam menentang rencana itu. "Kita tidak membutuhkan pasar," katanya. "Kita sudah cukup dengan apa yang alam beri. Kenapa harus menambah kekacauan dan ketidakadilan?" Namun, ada banyak orang yang mendukung rencana pembangunan pasar. Mereka melihat keuntungan ekonomi yang nyata, dan khawatir jika desa mereka tetap terisolasi, mereka akan tertinggal. Salah satunya adalah Clara, seorang wanita muda yang berambisi untuk melihat desa mereka maju. "Kita harus bergerak maju," katanya kepada orang-orang yang ragu. "Jika kita tetap terjebak dalam cara lama, kita akan tertinggal jauh dari dunia yang berkembang." Konflik pun memuncak ketika hari pembangunan dimulai. Hugo dan para pendukung pasar bersiap untuk menggali tanah, sementara Jin, Andre, dan para pengikutnya berkumpul di sekitar pohon ek tua, menentang perubahan itu. Di tengah kerumunan, Jin berbicara dengan penuh semangat. "Apa yang kita lakukan ini bukan hanya tentang tanah, tetapi tentang masa depan kita sebagai manusia. Pasar ini akan mengubah kita. Kita akan menjadi budak dari kebutuhan yang tak pernah ada sebelumnya." Clara berdiri di samping Hugo, dan dengan penuh percaya diri berkata, "Kau mungkin benar, Jin, bahwa kita hidup di dunia yang berbeda sekarang. Tetapi tanpa perubahan,
kita akan terkunci dalam ketertinggalan. Pasar ini bukanlah musuh kebebasan, tetapi alat untuk menciptakan kesejahteraan. Kita harus bergerak maju. Jin menatap Clara dengan kesedihan. Kesejahteraan itu akan merusak jiwamu, Clara. Kau akan kehilangan kebebasan yang sejati. Puncak konflik terjadi ketika tanah yang dipilih untuk pasar mulai digali. Jin dan para pendukungnya berusaha menghalangi dengan berdiri di depan alat berat dan berteriak menuntut agar mereka berhenti. Jangan biarkan tanah ini dihancurkan. Jangan biarkan kebebasan kita dirampas, teriak Jin dengan suara penuh emosi. Namun, meskipun ada perlawanan yang kuat, suara mayoritas lebih besar. Hugo dan Clara akhirnya memimpin penduduk desa yang ingin melanjutkan proyek tersebut. Dengan kekuatan dan tekad yang tak tergoyahkan, tanah itu mulai digali, dan pasar yang diimpikan akhirnya mulai terbentuk. Jin merasa hatinya hancur. Kebebasan manusia telah hilang, bisiknya, saat melihat alat berat menggali tanah di bawah pohon ek yang dulu menjadi tempat perenungannya. Desa itu kini terbelah. Pasar yang baru dibangun mulai beroperasi, dan kehidupan pun berubah. Namun, meski tampak seperti kemajuan, ada perasaan gelisah yang mulai merayapi hati Jin. Ia melihat orang-orang menjadi lebih sibuk, lebih tergantung pada barang dan uang, dan semakin terasing dari alam. Setiap kali ia berjalan melintasi desa, matanya menyaksikan perubahan yang semakin mendalam. Sungai yang dulu jernih kini tercemar oleh limbah dari pasar. Hutan yang dulu hijau subur kini terkikis sedikit demi sedikit oleh pembangunan yang terus berlanjut. Sementara itu, Clara dan Hugo merasakan dampak dari pasar yang berkembang. Desa mereka kini lebih sibuk, tetapi tidak seperti yang mereka harapkan. Perdagangan berjalan lancar, namun dengan harga yang semakin melambung dan ketimpangan yang mulai terlihat antara mereka yang kaya dan yang miskin. Clara, yang semula percaya bahwa pasar akan membawa kesejahteraan, mulai merasakan ketegangan. Orang-orang yang dulunya akrab satu sama lain kini semakin terpecah oleh ambisi pribadi. Pada suatu malam yang penuh kabut, Jin memutuskan untuk menghadapi Hugo dan Clara. Mereka bertemu di depan pasar yang kini terang benderang oleh lampu-lampu neon, berkilau dengan kesibukan para pedagang dan pembeli. Jin berdiri tegak di hadapan mereka, wajahnya penuh tanda kelelahan. Jadi ini yang kau inginkan, Hugo? Sebuah dunia di mana manusia dipaksa untuk berlomba-lomba demi uang, tanpa mempertimbangkan apa yang telah kita korbankan. Alam kita, kebebasan kita, suara Jin menggema, penuh amarah dan kesedihan. Hugo menjawab dengan tegas, Jin, aku tahu kau percaya pada kehidupan yang lebih sederhana, tetapi kita hidup di dunia yang berbeda sekarang. Tanpa kemajuan, kita akan tetap terbelakang. Dunia ini berubah, dan kita harus mengikutinya. Clara, yang kini tampak lebih lelah dari biasanya, menambahkan, aku ingin desa kita maju, Jin. Aku ingin melihat orang-orang lebih sejahtera. Tetapi sekarang, aku merasa seakan ada yang hilang. Kita mulai kehilangan diri kita sendiri dalam kesibukan ini. Jin menatap Clara dengan penuh penyesalan. Kau sudah melihatnya, bukan? Kita telah membayar harga yang terlalu mahal untuk semua ini. Kita telah kehilangan lebih dari yang kita dapatkan. Pada saat itu, seorang pria tua dari desa yang dulunya sangat dihormati, datang mendekat. Namanya adalah Pascal, seorang petani yang hidup dekat dengan alam. Dia melihat perubahan yang terjadi dan tidak bisa tinggal diam. Dengan suara yang penuh bijaksana, ia berkata, Jin benar, anak-anak. Mungkin kita tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi kita masih bisa memilih untuk hidup selaras dengan alam, tanpa kehilangan kemanusiaan kita. Pascal menatap pasar yang penuh sesak dengan orang-orang. Kita telah membangun sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa kita kendalikan. Apakah kita benar-benar maju, atau justru telah kehilangan arah? Jin, dalam kekesalannya, mendekati sumber sungai yang terdekat dengan pasar, tempat yang kini tercemar. Ia menyaksikan air yang dulu jernih kini keruh dan tercemar oleh limbah. Tanpa peringatan, ia mengambil batu besar dan melemparkannya ke dalam aliran sungai, menyebabkan riak besar yang mengguncang permukaan air. Jika ini yang disebut kemajuan, aku lebih memilih hidup dalam ketenangan meski tidak ada pasar. Biarkan dunia bergerak, tetapi aku akan tetap berdiri di sini, mempertahankan apa yang benar-benar berharga. Teriak Jin, matanya penuh semangat, meski tampak putus asa.
Orang-orang di sekitarnya mulai berdiri diam, terperangah oleh tindakan jin yang begitu dramatis. Mereka menyadari bahwa kemajuan yang mereka perjuangkan mungkin membawa banyak keuntungan, tetapi juga banyak pengorbanan yang tak terlihat. Clara dan Hugo saling bertatapan, masing-masing merasa bingung, mulai meragukan keputusan mereka. Saat itu, perubahan besar mulai terasa di hati penduduk desa. Mereka mulai mempertanyakan, apakah benar kemajuan yang mereka kejar sebanding dengan apa yang telah mereka korbankan. Tidak ada solusi instan untuk masalah ini, tetapi ada satu hal yang pasti. Desa itu kini harus mencari cara untuk menemukan keseimbangan antara memanfaatkan dunia yang lebih modern dan mempertahankan hubungan yang lebih dalam dengan alam dan kebebasan sejati yang dikejar oleh jin. Beberapa minggu setelah peristiwa di sungai, kehidupan di desa tampak bergerak maju dengan ritme yang lebih lambat, namun penuh ketegangan. Meskipun pasar terus berkembang, ada sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Perasaan kekosongan di dalam hati banyak orang. Mereka mulai merasakan bahwa meskipun mereka mendapatkan kemakmuran materi, ada yang hilang dari kehidupan mereka. Jin, yang selama ini menentang keras pembangunan pasar, tidak merasa puas dengan perlawanan yang telah dia lakukan. Ia merasa seperti suara kecilnya tenggelam dalam hiruk-pikuk kesibukan pasar yang terus berkembang. Setiap kali ia melewati pasar, ia merasa ada jarak yang semakin lebar antara dirinya dan orang-orang yang dahulu ia kenal. Tak ada lagi perbincangan sederhana di tepi sungai, tak ada lagi senyum ramah yang dulu melambangkan kehidupan desa yang penuh kedamaian. Sementara itu, Hugo dan Clara mulai merasakan dampak dari perubahan yang mereka dorong. Kesejahteraan ekonomi memang meningkat, pendapatan desa bertambah dan lebih banyak orang datang untuk berdagang. Tetapi ketimpangan sosial yang semakin mencolok mulai memecah keharmonisan desa. Keluarga kaya semakin kaya, sementara yang miskin terperangkap dalam perputaran utang dan kebutuhan yang terus meningkat. Ketidakadilan itu mulai terasa di setiap sudut desa. Suatu malam, Hugo mengundang Jin dan Clara untuk berbicara di rumahnya. Wajah Hugo tampak lelah, dan Clara yang biasanya penuh semangat, kini terlihat cemas. Mereka duduk di ruang tamu, yang dihiasi oleh lukisan-lukisan indah dan furnitur mewah yang dibeli dari hasil pasar yang berkembang. Jin, kata Hugo dengan suara serak, aku mulai meragukan keputusan yang kita buat. Aku tidak tahu apakah pasar ini benar-benar membawa kebaikan. Ada yang hilang, sesuatu yang penting. Kita menciptakan kesenjangan yang besar di antara orang-orang kita. Jin menatap Hugo dengan penuh tatapan tajam. Kau baru menyadarinya? Semuanya sudah terlambat. Kita sudah membuat pilihan, dan sekarang kita harus menghadapi akibatnya. Clara, yang sejak awal mendukung ide pasar, menggigit bibirnya. Aku tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Aku ingin desa ini maju, tapi aku merasa seperti kita telah mengorbankan semuanya. Kebahagiaan yang dulu ada, kini hilang. Keheningan mengisi ruangan. Ketiganya tahu bahwa meskipun mereka dapat melihat kesalahan yang terjadi, tidak ada jalan mudah untuk kembali ke masa lalu. Pasar sudah berdiri kokoh, dan kehidupan yang baru sudah terjalin. Namun, di balik kemakmuran itu, ada rasa ketidakpuasan yang tak terucapkan. Keesokan harinya, saat matahari terbit, Jin berjalan sendirian menuju hutan. Ia kembali ke pohon ek yang dulu menjadi tempat perenungannya. Pohon itu masih berdiri tegak, meskipun sebagian besar area di sekitarnya telah digali untuk pasar. Ia duduk di bawah naungan pohon itu, merasakan angin sepo-sepu yang membawa aroma tanah yang lembab. Jin merasa kosong. Perlawanan yang ia lakukan tidak mengubah apapun. Desa itu telah berubah, dan meskipun banyak yang mendukung ide-idenya, perubahan itu terasa tak terelakkan. Ia berpikir, mungkin memang benar bahwa manusia tidak bisa menghindari kemajuan, meskipun ia merasa hal itu datang dengan harga yang sangat mahal. Di sisi lain desa, Hugo berdiri di depan pasar, memandangi orang-orang yang sibuk bertransaksi. Semua itu terasa seperti mimpi yang tak bisa dihentikan. Sebuah dunia baru telah lahir di atas fondasi yang rapuh. Di dalam hatinya, Hugo tahu bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh, namun tak ada cara untuk kembali ke kehidupan yang dulu. Clara juga merasa dilema yang sama. Ia melihat keluarga yang dulu sederhana kini memperebutkan tanah dan kekuasaan. Ia tidak tahu lagi apakah ia benar-benar bahagia dengan apa yang telah tercapai.
Kemajuan telah mengorbankan sesuatu yang tak bisa diukur dengan uang.